di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar di kelas 11 IPA dengan materi aplikasi turunan dan nilai maksimum dan nilai minimum. Saya mengajar di SMA Citra Kasih, Jakarta Barat. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan belajar matematika hari ini. Kita akan bikin dulu. Bisa dipimpin Daryl. Yuk. Good morning, Mr. Sir. Good morning, Mr. Sir. Good morning. Sebelumnya lagi, kita akan pimpin di dalam doa supaya hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa. Kalau kami di surga, kami kembali bersyukur kalau hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan tolong berkati supaya dapat berjalan dengan baik dan alat-alat yang kami gunakan bisa mendukung proses pembelajaran hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, gimana hari ini? Aman? Aman ya, sehat ya. Setelah topiknya pada hari ini, topik yang akan kita pelajari itu adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu adalah aplikasi daripada fungsi turunan. Jadi hari ini kita lebih banyak di dalam soal-soal aplikasi ataupun soal cerita. Tapi hari ini beberapa agendanya adalah yang pertama bahwa kita sudah belajar tentang fungsi main dan fungsi turun. Nanti kita bisa juga akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Teman-temannya saya harap nanti scan barcode bisa kan ya? Oke. Pokoknya baru nanti kalau tempat nanti kita usahakan 1-2 kelompok untuk presentasi hasil dari diskusinya. Oke, kalau seperti ini bisa mulai ya. Masih ingat kalau ada sebuah fungsi bahwa fungsi itu adalah X pangkat 3 tambah 3x kuadrat minus 9x tambah 10. Kalau ditanya fungsi naik, berarti sebelum fungsi naik kita cari apa? Turunannya. Maka f aksen x-nya berapa? 3x kuadrat min 9. Nanti masuk ke garis bilangan min 3 dan 1 untuk mengetahui dia positif atau negatif. Cek titik. Kalau di tengahnya antara min 3 dan 1, maka fungsi x-nya x kecil min 3 atau berarti sama dong. Kalau untuk fungsi turunnya, karena bisa menggunakan satu garis bilangan ini, maka fungsi turunnya x bisa lebih besar dari min 3 kurang dari 1. Oke ya, ini yang sudah dipelajari. Nanti pada hari ini kita akan belajar tentang ada 4 gitu ya. Tujuannya itu adalah bahwa teman-teman sekalian mampu menentukan turunan pertama fungsi yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Baru bisa menganalisis turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, mampu menganalisa konsep penentuan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi menganalisis turunan pertama, yaitu untuk fungsi dengan nilai maksimum dan nilai minimum, dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual atau soal cerita yang berhubungan dengan turunan pertama pada fungsi aljabar yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Jadi sebelum masuk materinya, kira-kira tanpa bisa jelaskan aplikasi fungsi turunan yang teman-teman tahu ada di dalam bidang apa saja? Bidang apa saja? Ekonomi. Ya, maksudnya ini kan matematika. Selain ekonomi, apa? Fisika, oke lah fisika. Oke, atau di geometri. Nah, kalau bisa kasih satu contoh, ada seperti selembar karton atau selembar kertas, ya, berbentuk persegi yang berukuran sisi 18 cm. Berarti kalau persegi sama ya, sisinya semua akan dibuat kotak tanpa tutup. Jadi kotak tanpa tutup mungkin seperti ini. Nah, ini tidak ada tutupnya. Dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojoknya.
yaitu berarti sepanjang X. Seperti pada gambar berikut. Jadi volume kotak terbesar yang dapat dibuat dengan panjang sisi 18 berapa? Apa yang, kalau ada soal cerita, hal apa yang pertama yang kita lakukan? Tuliskan apa yang diketahui. Oke. Berarti analisa dulu. Kalau yang tuliskan apa yang diketahui apa? Kalau dimulai dari Nicholas, apa yang dari informasi itu dari soal itu akan kamu dapatkan? Gimana? Berarti kalau kita buat diketahui volume total, oke, volume total boleh. Oke, di tingginya, di sini langsung tingginya X, ya, tinggi sama dengan X. Ada lagi pilihan ya. Maka panjang setelah dipotong jadi berapa? 18 min 2X. Lebarnya berapa? Lebar awal sama, karena dia berbentuk persegi. Maka lebar setelah dipotong 18 min 2X cm. Itu kan? Maka masuk tadi yang Jason tadi. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau dia di kertas dipotong dia pojok sepanjang X, maka tingginya menjadi setara keseluruhan. Total boleh 12 X kuadrat min 144X tambah 324 sama dengan 0. Dibagi 12 apa bisa? Bisa. Kalau ini menjadi X kuadrat Min 12. 12X tambah 32 bagi 12 2 24 84 bagi 12 7. Benar? Dan maka ini bisa difaktor. Maka X min 3 X min 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 X sama dengan 9. Nah, disinilah sudah kita lakukan di stasioner turunan pertamanya. Maka untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi ini, maka kita ambil fungsi awalnya. Karena yang tadi adalah volume, maka Vx sama dengan 4x pangkat 3
berapa lagi? Ini 72x kuadrat tambah 32/4x. Karena ada 2x maka substitusi F3 dan F9. Ketika F3 maka menjadi 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 72 3 kuadrat tambah 324 kali 3. Maka 4 kali 27 dikurang 72 kali 9 tambah berapa ini? 12 7 9. 4 kali 27 berapa? 108 dikurang 9 kali 2 8 64 tambah 9 7 2. Berapa ini? 432. 432. Maka yang berikutnya F3 sudah, maka V9. Maka 4 kali, wah ini banyak banget angkanya ya. Iya. 72 3 pangkat. Sorry, itu udah langsung. Itu 18 min 2x sudah. Apa? 18 min 2 masukin 2x sudah 2x kuadrat. Kali x. Oh, berarti tanpa kita cari juga bahwa ini tidak memungkinkan karena bentuknya tadi panjangnya adalah 18 min 2x. tadi kan X itu adalah 18 min 2x 18 min 2x kali x ya. Oke. Ketika dia V9 maka di sini langsung 18 dikurang 18 18 dikurang 18 kali 9 maka hasilnya adalah 0. Maka apakah formnya memungkinkan untuk 0? Maka yang menarik itu adalah ini. Maka form maksimumnya maksimum sama 6 432 kuadrat atau kubik? Maka pilihannya apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, ini LKP itu adalah lembaga kerja peserta didik jadi kayak LKS. Teman-teman minta tolong untuk di scan. Nanti bisa ya. Oke, nama kelompoknya nanti dalam diskusi kelompok yang ini. Udah keren nggak? Kecil ya? Oke ya, silakan mau di kelompok satu, kelompoknya Darren. Silakan di mana, berarti yang nomor satu itu adalah kedua kelompoknya ya. Oh ini berarti digantikan rating. Oke, terserah bisa aja. Jadi kelompok pertama Darren sekolahnya biasa.
ketahui. Kalau mau nanyain mas, pakaian berapa? Gelas permukaan berapa? Gelas permukaannya. Yang tadi gelas permukaan. Kalian cuma bertiga. Yang problem 1 kelompok 4, yang kelompok problem 2 kelompok 1 kelompok 6. Kenapa temenin aja? Nggak boleh jajan kelompok aja lagi ambil kelompok semua. Kelompok A cuma 3 orang. 3 sama. Kompak udah mulai Ya makanya kalau itu nggak ada masalah. kota. Kompornya udah mulai.
Coba remake soalnya Oke, ini yang presentasi siapa? Yang presentasi di nomor. Ya. Yuk, teman-teman, silakan yuk yang kelompok 1 dulu, kelompok Frederick. Yang presentasi maju. Oke, mari kita lakukan yuk. Silakan. Mari teman-teman kita lakukan yuk. Pertama dari soalnya kan kita udah tahu. Ayo kita Kotaknya itu sama tutup, gambar kotaknya udah sama tutup. Terus panjang lebarnya itu sama 30 cm dikasih tahu. Tingginya itu ada di tingginya di gambarnya itu. Panjang setelah dipotong ada 30 min 2x cm. Terus ditanyanya itu apa? Volume maksimumnya. Jadi pertama kita bikin persamaan frame-nya dulu, yaitu panjang dan lebar sama tinggi dimasukin. Panjang lebar udah sama tingginya itu x. Jadi 30 min x dan 30 min x per x. Jadi x-nya itu kita dapat segini langsung 900x 924 kuadrat plus 4x pangkat 3. Lalu kita itu ngurunin jadi sama dengan 0 karena maksimum itu sama dengan 0. Jadi 12x kuadrat min 240x plus 900 sama dengan 0. Terus kita bagi 12. Jadi x kuadrat min 240x plus 900 sama dengan 0. Lalu kita faktor dapat x-nya 15 sama 5. Lalu kita ini masukin 5 sama 15 masing-masing ke fungsi ininya. Ke fungsi ininya. Jadi ini kalimatnya itu 20 kali 5 20 yang ini berapa? 200 atau 2000? Nah, tadi kamu bilang 200. Gak usah buru-buru, baca yuk. Jadi ini kalau saya mau masukin dari persamanya tadi ada 20 kali 20 dan 5. Jadi 400 kali 5 ada 2000. Kalau ini kali 15 nya kan itu ada 15 gitu, 15 kali 15 itu jadi Oke, maka formulanya makanya yang pakai 5 nya dari 2000 cm pangkat 3. Jadi kalau ditanya berapa sih panjang sisinya supaya apa namanya panjang yang dipotong itu supaya volumenya maksimum, kalau kita seperti itu berarti 5 cm ya. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok itu. Nikolas, presentasi Nikolas juga. Baik, ini warna. Oke, mari kita lakukan yang terakhir. Mana salah tadi? Ya, jadi intinya
kan ke tangan kita gambar bungkusnya itu X bungkus. Nah ini pengeluaran atau biaya totalnya itu ya segini. Terus harga jualnya itu 5,5 X itu per bungkus. Nah yang ditanya keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum kan kita tahu dari pendapatan total kita pengeluaran. Ini jadi kita pertama matematikanya jadi gini. Kalau mau dikali X kan ini baru per bungkus. Kita mau pendapatan total. Nah ini di minus ini kita cobakan dapat ini. Nah terus kalau kita masukkan apa dia turunannya sama dengan 0 biar bisa itu dapat. Nah ini jadi ini diturunkan jadi ini sampai 0 kita cari X berapa dapat 20. Ini kan kali 23 dikali 23 nol basic algebra. Nah ini maka sudah dapat X 20. Ini jadi X 20 ini X bungkusnya kita jual sebagai keuntungan maksimum. Baru kita masukin ke persamaan PX yang di awal. Nah masukin masing-masing dapat Rp25.000. Oke, ada pertanyaan? Ada yang sudah dicoba? Kenapa kalau teman-teman kadang-kadang lupanya kalau dia soal seperti ini sangat sering bahwa siswa itu lupa menggalikan X, dia langsung hanya harga jual di harga beli, dia tidak lihat bahwa yang diketahui soal itu adalah harga jual per bungkus. Tapi ada juga soal dia sudah diketahui dalam fungsi harga jual, tidak ada lagi per bungkus atau per pasang gitu. Jadi benar-benar pahami analisa soalnya seperti itu ya. Nah, perbedaan yang nomor 1 dengan nomor 2, kalau dia nomor 1 pasti ada X-nya 2. Jadi ada perbandingan yang mana antara X1 atau X2. Tapi kalau seperti ini, dia hanya satu X-nya. Oke ya. Nah, maka kalau seperti ini, hanya itu ada X-nya, selain itu tidak ada. Pasti itu adalah jawaban daripada permasalahannya. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu. Thank you buat kelompoknya Nicholas ya. Oke, hanya 2 masalah ini. Nanti teman-teman silakan mungkin di buku paket banyak juga problem yang bagian ekonomi, kedokteran atau kesehatan dan seterusnya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau teman-teman kira-kira apa kesimpulan pada hari ini? Berguna itu berguna. Semua itu berguna itu nilai. Ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak? Matematika itu menyenangkan. Berarti nilainya sudah membaik loh. Membaik Insya Allah. Untuk sebagai latihan sebenarnya misalkan ada buat di Moodle ya sebagai soal PR harusnya ada di situ. Kita sudah di penghujung, ada juga latihan-latihan. Jadi nanti silakan diakses seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman yang dari kesimpulannya adalah nanti teman-teman silakan simpulkan apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini, gitu ya. Jadi silakan. Ternyata matematika itu mudah juga ya, atau bisa mengantar mudah, bisa mengantar sulit, gitu ya. Baru bisa dikatakan ada PR di Moodle sebagai latihan, silakan. Kalau nanti ada waktu ya kita kuis, gitu ya. Pembelajarannya hanya sampai sekian. Jadi terima kasih teman-teman. Sebagai penutup, mari kita tutup di dalam doa ya. Thank you. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur kalau hari ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan berguna untuk masa depan kami. Buat aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus juga yang boleh menyertai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Nanti jangan lupa untuk meja kursinya, silakan daerah siapkan lagi. Oke, disiapkan dulu aja. Mari, teman-teman.